Yos, apa kabar semua para gabuters? Balik lagi dengan Kang Gabut. Hehehe. Sesuai janji Kang Gabut beberapa bulan lalu, Kang Gabut akan membahas anime yang hype banget di awal tahun ini. 今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。 Yaps, dia adalah Attack on Titan Final Season. Out Final Season ini baru aja menyelesaikan episode 16-nya ya. Emang jumlah episodenya nih kayak drakor. Tapi nanti bakal dilanjutin di part 2-nya. Sinopsis. 4 tahun setelah kekalahan Marley atas Eldian di Singgasina, Reiner, Zack beserta militer Marley berperang di daerah Timur Tengah. Di sisi lain di Pulau Paradi pembangunan sangat masif berkat bantuan dari pengkhianat dari Marley. Di lain cerita, dunia bergabung untuk melakukan serangan ke Pulau Paradi atas inisiatif dari Willy Tybur. Deklarasi perang benar-benar terjadi ketika Eren beserta pasukan pengintai menyerbu Liberio. Kemenangan pertama Paradi Eldian di luar pulau, namun di sisi lain membuat mereka semakin menjadi ancaman dunia. Nah, untuk review kali ini Kang Gabut akan membahas 5 hal menarik dari Attack on Titan season final. Hype banget. Kang Gabut bener-bener gak nyangka Attack on Titan akan se-hype ini ya. Kang Gabut emang tahu sih fanbase-nya Out itu emang gede ya. Tapi gak kepikiran sampai tiap Out tayang itu selalu trending loh di berbagai platform sosial media. Hal ini emang terjadi karena andil banyaknya OTT ya yang menayangkan Attack on Titan. Contoh nyatanya ya Netflix. Seperti yang kita tahu, OTT di tahun lalu emang naik daun banget karena pandemi kan. Membuat orang hanya bisa nonton dari rumah. Nah, hal ini juga berimbas ke Attack on Titan yang juga makin terkenal. Pergantian studio anime. Seperti yang kita tahu, Wit Studio adalah rumah produksi anime dari Attack on Titan season 1 sampai season 3. Tapi mulai season ini, Studio Out berganti estafet ke MAPPA. Studio animasi Jepang yang lagi naik daun. Kualitas MAPPA nggak usah diragukan lagi lah. Jujutsu Kaisen contoh nyatanya ya. Gimana dengan outnya MAPPA? Yang jelas keren. Ada pembaharuan namun tidak meninggalkan ciri khas dari Attack on Titan itu sendiri. Kita emang sempat kurang nyaman dengan animasi Titan di awal-awal episode ya. Namun semua pada kicep pas battle di Liberio. Akhirnya kita semua setuju bahwa MAPPA keren. Saat itu bahkan di IMDb Attack on Titan dapat rating 10 loh. Dan beberapa episode lainnya dapat 9. Battle di Liberio ini jadi pembuktian lah bagi MAPPA bahwa mereka juga bisa kok bikin Attack on Titan se-epic pendahulunya. Selain adegan fighting yang keren, tampilan para karakter juga jadi perhatian mereka ya. Detail dari penggambaran karakter time skip-nya emang mirip banget dengan gambarannya manga Hajime Isayama. Yang bilang Mikasa ganteng, ntar di rambling mau lo pada. Thumbs up buat MAPPA pokoknya. Dibagi menjadi 2 part. Attack on Titan Final Season ini terdiri dari 16 episode. Dimulai dari perang Marley dengan negara Timur Tengah dan sampai ke persiapan battle Singgasina Jilid 2 antara fraksi Jaegeris, pasukan pengintai, dan militer Marley. Alur cerita di part 1 ini tensinya selalu meningkat ya. Maklum karena menuju akhir dari cerita keseluruhan juga kan. Banyak fakta-fakta terungkap di arc ini. Tapi emang puncaknya ya battle di Liberio. Wah itu gila banget ya. Tapi yang bikin gregetan kita nggak sampai pada tahap battle di Singgasina. MAPPA bener-bener ngikutin cerita di manganya loh, tanpa ada yang dipotong. Jadi slot episode di part 1 ini cuma nyampe Eren pandang-pandangan doang sama Reiner. Dan di episode final part 1 kemarin kita dapat info resmi bahwa part 2-nya akan dilanjutkan winter tahun 2022. Ya yang jelas jangan sampai jadi movie lah. Ribet ntar. Kang Gabut masih berharap part 2-nya nanti masih series ya. Karena final arc-nya nanti akan gila banget. Gak boleh ada satupun cerita yang di skip ataupun dipotong. Yang jelas kita harus menyaksikannya secara utuh. Gimana akhir dari sebuah dunia yang ada di tangan satu orang. Itu ngeri banget.
Ya yang udah baca manganya pasti tahu lah ya, tapi Kang Gabut nggak mau spoiler di sini. Perkembangan para karakter setelah time skip juga bagus banget ya di season kali ini. Fakta kenapa Zeke akhirnya berkhianat dari orang tuanya juga diungkapkan di sini. Dan juga para karakter militer Marley juga ada ya. Tapi yang menjadi highlight utama emang perubahan sikap Eren, iya. Ada tekanan besar yang dialami Eren. Fakta bahwa di tubuhnya telah bersemayam Founding Titan membuatnya mengalami perubahan sikap yang cukup besar. Rencana Eren Zeke pun diungkapkan di akhir episode ya. Ya walaupun nanti benar-benar terungkapnya di part 2 nanti. Karakter baru dan juga pendukung di sini ambil bagian dengan porsinya masing-masing. Tapi emang harus diakui di part 1 ini emang jatahnya pasukan Marley, Zeke, dan Eren. Tak pula ketinggalan karakter yang hampir disukai banyak fans Attack on Titan, yaitu Sasha Blouse, yang akhirnya harus meregang nyawa di part 1 kali ini. Sebuah kehilangan besar, apalagi karakter Sasha ini mulai dari season 1 sampai sekarang selalu membawa sesuatu yang spesial kan. Makanya pas cerita Gabi Falco di keluarga Blouse itu bener-bener menguras emosi ya. Kita semua tahu lah scoring musik Attack on Titan season 1 sampai 3 itu keren banget. Ngeri-ngeri menakutkan gimana gitu. Dan itu adalah hasil karya dari Hiroyuki Sawano. Belum lagi opening dan endingnya yang easy listening. Salah satunya dari Linked Horizon ya. Namun di season ini ada tambahan squad untuk mengisi musik di final season, yaitu Kota Yamamoto yang scoring musiknya sering kita dengar di season ini. Dia memang ditugaskan MAPPA untuk membuat scoring musik untuk perjuangan para militer Marley. Makanya vibes-nya agak beda kan dengan musik buatan Sawano. Scoring berjudul Ashes on the Fire itu gila, mantep banget. Gak heran kalau jadi theme musik utama di season ini. 始祖ユミルの出現から今日に至るまでどれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。 Nah terus openingnya yang juga aduhai sekali ya. Jujur aja kalian pasti kesel banget pas dengar pertama kali kan. Hah apaan nih? Kedua kali, oke. Ketiga kali, rarararara. Lagu dari Sensei Kamate-chan yang berjudul Boku no Sensou ini asli mantul banget kan. Bahkan sempat menjadi perdebatan, kan ini liriknya apaan sih? Ada yang bilang ini bahasa Jerman. Bahkan yang lebih keren lagi nih bahasa Spanyol katanya. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung dipatahin sama penciptanya itu sendiri. Bahwa nggak ada makna yang benar. Nyatanya suara perempuan itu adalah dia yang sedang lagi nyanyi seperti pemanasan. Kita semua udah ketipu, apalagi bagian monster-monster yang ternyata adalah Rastis. Terlepas dari itu semua, beberapa liriksnya valid banget dengan cerita part 2 nanti. Keren banget lah pokoknya. Kesimpulan, Attack on Titan Final Season ini, atau yang lebih tepatnya sebagai part 1 arc final, menyajikan cerita dari dua sudut pandang kelompok yang saling bertikai, yakni Marley dan Paradis. Kualitas animasinya juga tetap terjaga meskipun ganti studio, dan perlu kita apresiasi atas dedikasinya MAPPA yang berhasil menjawab tantangan Kodansha untuk membuat Attack on Titan dari jangka waktu yang pendek. Belum lagi kualitas opening yang bagus, khas Attack on Titan dari season-season sebelumnya. Melalui Boku no Sensou-nya itu loh. Winter 2022 memang masih lama. Namun kita memang harus bersabar karena part 2-nya nanti akan jadi hal yang sangat gila untuk kita saksikan. Penilaian Kang Gabut untuk Attack on Titan Final Season Part 1 adalah 8,5/10. Ohayo, Boko. Yos, itu tadi penilaian Kang Gabut untuk Attack on Titan Final Season ya. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow biar makin semangat upload videonya. Sampai jumpa. Rastis.